Usaha Presiden Jokowi berhasil. Rusia kini siap akhiri serangan ke Ukraina, tapi ada syaratnya. Yang jelas kita harus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Presiden kita, Joko Widodo. Ini bukan hanya langkah cerdas, tapi juga berani begitu. Pada saat para pemimpin internasional yang hadir di G7, itu pun tidak berani untuk hadir, ya hanya beberapa kepala negara saja. Ini luar biasa. Pertama, ini Pak Jokowi ingin memberikan kesan dan pesan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia adalah negara yang luar biasa, begitu negara besar, tapi juga punya pemimpin yang luar biasa besar. Nah, presiden kita luar biasa. Hari ini membawa misi perdamaian, datang ke daerah yang sedang konflik, mulai dari Jerman ke Polandia, dari Polandia kami mengikuti naik kereta api 12 jam sampai ke Ukraina, dan mudah-mudahan ini adalah misi damai yang bisa kita berikan kepada dunia. Baru-baru ini keputusan mengejutkan dunia internasional dilakukan oleh sosok Presiden Republik Indonesia Joko Widodo soal perang Rusia dengan Ukraina. Bagaimana tidak, serangan yang diarahkan ke Ukraina oleh Rusia telah berimbas banyak untuk dunia internasional, termasuk juga Indonesia. Serangan Rusia ke Ukraina yang berimbas pada perekonomian dunia disebut-sebut menjadi alasan utama Pak Jokowi mengambil keputusan terbang ke wilayah konflik tersebut. Dan dalam politik bebas aktif kita ditunjukkan, dan bagaimana seorang Jokowi peduli kepada persoalan dunia. Karena apa? Karena akibat perang ini bahan pangan naik, energi naik, relasi antar negara menjadi tidak nyaman semuanya. Dan mudah-mudahan dari Pak Jokowi nantinya akan bisa mendapatkan satu solusi di antara banyak negara, dan rakyat akan menjadi senang di negara manapun. Tak main-main. Dalam agenda lawatannya ke Eropa tersebut, Pak Jokowi temui Presiden Ukraina Zelensky. Bukan hanya Zelensky saja, Pak Jokowi juga bakal menyambangi Rusia untuk berkomunikasi dengan Vladimir Putin. Hal itu dilakukan Pak Jokowi demi mengupayakan penghentian perang antara Rusia dan Ukraina. Di tengah kabar kedatangan Jokowi ke Ukraina dan Rusia untuk menemui dua pemimpin negara tersebut, muncul kabar akan berakhirnya serangan Moskow pada Kiev. Baru-baru ini, sebuah kabar mencuat mengenai Rusia yang menyatakan siap mengakhiri serangan ke Ukraina. Melansir dari Kompas.com, meski menyatakan bakal menghentikan serangan, Rusia meminta syarat kepada Ukraina. Kremlin mengatakan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 bahwa Rusia akan menghentikan serangannya segera setelah Ukraina menyerah, mendesak Kiev untuk memerintahkan pasukannya meletakkan senjata mereka. Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan bahwa agresi dapat berakhir hampir seketika apabila Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan para pejuang untuk meletakkan senjata mereka. Pihak Ukraina dapat menghentikan semuanya sebelum akhir hari ini ya, kata dia. Sebagaimana dilansir dari kantor berita Rusia TASS. Kami membutuhkan perintah kepada unit nasionalis untuk meletakkan senjata mereka. Perintah kepada militer Ukraina untuk meletakkan senjata mereka, tambah juru bicara Kremlin. Seraya menambahkan bahwa Kiev harus juga memenuhi daftar tuntutan. Presiden Joko Widodo membuktikan bahwa dirinya datang langsung ke lokasi perang dan akan mendatangi sekaligus dua negara dalam satu kali trip kunjungan. Selain ini bentuk efisiensi, kita juga bisa melihat keseriusan Presiden di dalam menjalankan misi perdamaian dunia. Baru Presiden Jokowi yang menjadi satu-satunya Presiden Indonesia yang pernah dua kali mendatangi lokasi peperangan sengit. Yang pertama adalah Afghanistan, saat dimana Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden luar negeri yang dalam 20 tahun mengunjungi Afghanistan untuk pertama kalinya. Dan yang kedua adalah kunjungan perdamaian ke Ukraina dan disusul ke Rusia. Pak Jokowi bukan presiden kaleng-kaleng dan hanya sekedar mengumbar kata-kata seperti yang dituduhkan oleh social justice warrior Gustika Yusuf Hatta. Dari sini, kita melihat niat baik Presiden Jokowi
untuk memperdamaikan dua negara demi stabilitas dunia. Bapak Presiden Republik Indonesia bersama dengan Ibu Negara dan rombongan terbatas telah tiba di Kiev, Ukraina pada pukul 08.50 pagi waktu setempat. Dan sejam kemudian Bapak Presiden sudah melakukan kunjungan ke Irpin, di kota Irpin, sekitar 30 km dari Kiev, dan meninjau reruntuhan atau gedung-gedung yang terdampak perang. Nah, di dalam kunjungan ke Irpin, Bapak Presiden dan Ibu Negara didampingi oleh atau diterima oleh Wali Kota Irpin dan dijelaskan mengenai kondisi kota Irpin, di mana sekitar lebih dari 70% bangunan yang ada terdampak karena perang. Namun demikian, 40% dari penduduk Irpin dikatakan sudah kembali ke kota Irpin. Dari kota Irpin, Bapak Presiden bersama dengan Ibu Negara meninjau salah satu rumah sakit di sekitar Kiev, di mana Ibu Negara menyerahkan bantuan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat Indonesia berupa obat-obatan yang diperlukan oleh rumah sakit yang ada di Ukraina. Selain bantuan yang secara simbolis disampaikan Ibu Negara, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan melalui Palang Merah Ukraina dan juga komitmen untuk membantu rekonstruksi rumah sakit yang terdampak perang. Selain itu, pada pagi hari tadi menjelang persiapan pertemuan Bapak Presiden dengan Presiden Zelensky yang akan dilakukan setelah kunjungan ke rumah sakit ini, tadi pagi saya sudah bertemu juga dengan Menteri Luar Negeri Ukraina dan kita membahas persiapan terakhir sebelum kedua presiden melakukan pertemuan bilateral pada siang hari ini. Sekian dulu dari saya. Nah sobat semua, apa tanggapan kalian mengenai video ini? Komen di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.